Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, kaifa halukum ayyuhat talamid fi hadha subah. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita tetap diberi kesehatan, kecerdasan dan semangat yang luar biasa. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang al-murafiqu adawatul madrasah. Murafiqul madrasah. Mari kita mengenal tentang adawatul madrasiyah, peralatan sekolah. Amati peralatan apa saja yang kalian miliki, kumpulkan jadi satu. Mari kita mengenalnya satu persatu. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Perhatikan, simak baik-baik. Hadza kitabun, hadza qalamun, hadza musallasun, hadza ghiraun, hadihi kurrasatun, hadihi mistaratun, wa hadihi mifadhatun, hadza maktabun, hadza kursiyun, hadza babun, hadza faslun, hadihi saburatun, hadihi talasatun, wa hadihi kharitatun. Sekali lagi. Hadza kitabun, hadza qalamun, hadza musallasun, hadza ghiraun, hadihi kurrasatun, hadihi mistaratun, wa hadihi mihfadatun. Hadza maktabun, hadza kursiyun, hadza babun, hadza faslun, hadihi saburatun, hadihi talasatun, wa hadihi kharitatun. Dari kalimat ini kita bisa mengetahui banyak peralatan di situ. Mari kita perhatikan, mari kita pelajari bersama-sama. Di sini kita mengenal tentang mufradatnya dulu. Nah, mufradatnya sama seperti kemarin-kemarin, terdiri dari mudzakkar dan muannas. Hadza, dzalika itu mudzakkar, hadhihi dan tilka itu muannas. Kitabun artinya buku, qalamun pena, mirsamun pensil, qamusun kamus. Kasful giyabi buku presensi, haitun dinding, kursiun kursi, kertosun kertas, maktabun meja, misbahun lampu. Sedangkan yang muannas ada haqibatun tas, mistorotun penggaris, mimsahatun penghapus papan tulis, mimhatun penghapus pensil, miklamatun kotak pensil, surotun gambar, khoritatun peta, kurosatun buku tulis, saatun jam, saburotun papan tulis. Kira-kira dari mufradat itu peralatan apa saja yang kalian miliki? Silahkan ditulis di buku kalian masing-masing. Kemudian untuk penggunaan kalimatnya kita menggunakan kata keterangan tempat. Contohnya ada fi, ala, fauqa, tahta, amama, waro'a, baina, janiba. Fi artinya di dalam, ala di atas yang menempel, fauqa di atas yang tidak menempel, tahta itu di bawah, amama di depan, waro'a di belakang, baina di antara, janiba di samping. Contoh penggunaan dalam kalimat, saya mengambil ala dan fauqa. Apa bedanya ala dan fauqa? Contohnya, al-kitabu alal maktab, buku di atas meja, berarti buku menempel di atas meja. Kemudian al-misbahu fauqal maktabi, lampu di atas meja. Kalau lampu berarti otomatis tidak menempel di atas meja. Itu penggunaan kalimatnya. Selanjutnya untuk struktur kalimat di sini menggunakan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim atau kata benda.
Jumlah ismiyah terdiri dari dua kata atau lebih yang berupa kalimat isim, kata benda. Kata benda di sini bisa berupa nama orang, bisa nama hewan, isim isyarah, dhamir atau lain sebagainya. Bisa benda mati atau benda hidup. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada di sini juga kalimat isim, di sini juga kalimat isim, kata benda dan kata benda. Apa itu mubtada? Perhatikan. Mubtada adalah kata yang berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang menerangkan mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Khobar harus sesuai dengan mubtada, kecuali yang berupa kata keterangan tempat. Jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Bentuk kata sifat harus menyesuaikan dengan benda yang disifati dalam hal muannas dan mudzakarnya. Perhatikan contoh berikut. Ada hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadhihi saburatun. Hadhihi miklamatun. Hadhihi mimhatun. Hadhihi miknasatun. Hadhihi mistaratun. Hadhihi hizanatun. Hadhihi kharitatun. Hadza qalamun. Berarti hadza di sini hadanya karena isim isyarah kata tunjuk, maka hadza sebagai mubtada, sedangkan qalamun sebagai khobarnya. Sama ketika ada hadza kitabun, hadanya di sini juga mubtada, kitabunnya juga khobar. Itu kedudukannya dalam kalimat. Kemudian di sini ketika ada di situ bukan isim isyarah atau bukan nama orang. Misalnya yang menunjukkan pekerjaan. Contohnya at-tilmidun jadidun. Al-milmidun jadidun. Ketika di sini bukan isim isyarah atau nama orang, maka dia harus ada alif lamnya, harus ada alnya. Dia berkedudukan sebagai mubtada. Sedangkan jadidun ini adalah kata sifat. Kata sifat di sini dia berkedudukan sebagai khobar. Jika bukan nama orang atau isim isyarah berupa pekerjaan, maka dia harus ada alif lamnya. Sedangkan khobarnya tidak perlu dikasih alif lam. Selanjutnya, ketika ada mubtada itu berupa didahului isim isyarah, kemudian ada kata benda dan di belakangnya ada kata sifat sebagai khobarnya. Contohnya di sini ada hadza kitabun. Hadza kitabun di sini hadanya isim isyarah, ada kata benda di sini. Maka di sini kedudukannya hadza kitabun, ini buku. Jamilun, indah. Maka di sini
Hadza kitabun kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan jamilun karena kata sifat maka dia kedudukannya sebagai khobar. Itu penjelasannya. Untuk struktur kalimat yang menggunakan mubtada dan khobar. Selanjutnya, silakan kalian buka buku LKS kalian di halaman 20. Di sana banyak penjelasan. Kemudian nanti buka di buku bahan ajar, soalnya ada di situ. Silahkan kalian kerjakan. Perhatikan baik-baik. Jika masih kurang memahami, bisa ditanyakan kembali. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga sukses, semoga diberi kecerdasan dan kepemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum